Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, pasca keputusan Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan uji publik penyusunan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD. Maksud kami, kegiatan ini digelar di Hotel Net Endai di Jalan Bintan, Kota Tanjung Pinang pada Selasa kemarin. Keluarnya putusan nomor 80 PUU 20 tahun 2022 yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem yang menyatakan ketentuan norma pasal 187 ayat 5 Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 karena dinilai tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR pada ayat 2 diatur dalam peraturan KPU. Ketua KPU Kepri Sriwati mengatakan pihaknya akan terus menggelar uji publik agar mendapatkan masukan dari sejumlah tokoh masyarakat, pengamat hingga akademisi. Setelah mendapatkan masukan, KPU Kepri akan terus mematangkan untuk rencana penyusunan dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Provinsi dalam pemilu 2024 mendatang. Kedepannya KPU Kepri akan terus menggelar acara uji publik beserta partai peserta pemilu, sehingga pihaknya dapat menyampaikan usulan ini ke KPU RI. Sedangkan untuk daerah pemilihan masih tetap, hanya saja pasca keluarnya putusan MK, alokasi kursinya ada yang bertambah. KPU dalam hal ini hanyalah penyelenggara, jadi sifatnya hanya menjalankan undang-undang saja. Jika perkembangan harus ada perubahan alokasi kursi, maka itu yang harus diikuti. Jumlah kursi itu tetap sesuai dengan pasal 48 bahwa jumlah penduduk 1 juta sampai 3 juta itu alokasi kursinya adalah sejumlah 45 ya. Jadi karena jumlah penduduk kita masih 2 juta ya, kita kan 2 juta 102 tadi ya, dia masih ikut di range 45 kursi untuk DPRD provinsi. Nah, kemudian di 2019 kan kita tidak ada ruang ya untuk kita bisa mengotak-atik dalam arti menyusun kembali dapil. Karena udah ada putusan MK tahun 2002, kemudian kita juga punya kesempatan untuk menata dapil kembali ya, meskipun mungkin dapilnya masih ada 7 dapil, tetapi kita ada kesempatan untuk melihat masing-masing itu sudah benar-benar memenuhi nggak 7 prinsip dapil. Ketika ternyata kita tarik lagi untuk pemilu 2024, ternyata ada perubahan untuk di Kepri 4, 5, dan 6 tadi ya kan, sehingga itu merubah kursi yang sebelumnya dari 10, 5 menjadi 10, 11, 4. Berarti apa yang berubah Ibu? Ya, ini kan masih tahap uji ya, uji publik ya. Iya. Jadi kursi jumlahnya tetap, dapilnya berubah atau gimana? Yang berubah itu? Komposisi jumlah penduduk itu mempengaruhi jumlah kursi. Kalau dia nanti dibagi menjadi bilangan pembagi penduduk. Jadi yang sebelumnya misalkan kita masih di bawah 2 juta, sekarang kita sudah di angka 2 juta 100 sekian, maka ketika itu dimasukkan di masing-masing, misalkan kalau dapil Kepri 5 ya, 5 itu kan Batam B ya, Batam B di situ kan dia kan jumlah penduduknya misalkan beberapa kecamatan kalau digabungkan ternyata berubah berjumlahnya kan lebih bertambah, sehingga dia dapat alokasi kursinya menambah jadi 11, artinya jadi 11 karena ada sisa suara tadi itu masih ada terakomodir satu lagi suara dari yang 40 suara tadi tahap 1 ada masih 5 kursi lagi, itu masuk dia di situ tanpa nambah 1 kursi menjadi 11 kursi gitu. Jadi jumlah penduduk di masing-masing kecamatan tadi yang itu di dapil itu mempengaruhi terkait dengan alokasi kursi gitu. Bu, artinya ada tidak penambahan jumlah anggota DPRD nanti? Tidak, jumlahnya tidak, tetapi jumlah alokasi kursinya yang berubah. Tapi dapilnya masih tetap, tapi alokasi kursinya berubah. Itu ada yang berkurang, ada yang bertambah ya? Iya, ada yang berkurang, ada juga yang bertambah. Ini kapan? Itu khususnya untuk di Kepri 4, 5, 6. Berarti yang bertambah di Tanjung Pinang? Bukan, yang di Batam B. Batam B sama Batam C ya. Tanjung Pinang tidak ada berubah? Tidak, tetap dia. Itu di Batam aja yang penambahannya Bu ya? Di Batam khususnya sama Kepri 5, 6 ya tadi ya. Karena di perkecamatan itu ada penambahan ini ya Bu ya? Karena itu kan
korelasi dengan yang kemarin uji publik di Batam juga, ya kan? Mereka kan juga pasti bertambah kan, di angka 2-nya memang bertambah. Ini akan kita usulkan ke KPU Pusat, Bu? Ya, ini akan segera kita sampaikan ke KPU Pusat setelah kita juga akan melakukan uji publik yang kedua yang di Batam. Gitu. Kursi daerah lain yang berkurang, Bu, kira-kira kemungkinan? Ada. Hanya Batam itu. Batam aja, komposisi pusat ke Batam itu aja ya. Iya. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan uji materi terhadap pasal 187 ayat 5 serta pasal 189 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Denny Mariwawo melaporkan dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.